Tragedi Mei 98 menorehkan luka mendalam bagi sebagian warga Tionghoa. Saat kerusuhan terjadi, banyak toko dijarah dan kaum perempuan menjadi korban tindak kekerasan maupun kejahatan seksual. Stianto Wibisono, salah seorang korban saat kerusuhan 98 terjadi, dan Romo Sandiawan atau Pak Sandiawan yang mendampingi para korban tragedi Mei 98. Pak Kris dan Pak Sandiawan, terima kasih telah hadir di sini. Pak Kris, saat kerusuhan 13 Mei itu Pak Kris berada di mana, Pak? Begini, pertama-tama saya ingin mengucapkan berduka cita kepada keluarga mahasiswa yang tertembak. Dan kita juga memanjatkan doa supaya peristiwa 5 Mei 98 tidak akan pernah terulang lagi dalam sejarah Republik terjadi lagi. Harapan dan doa kita. Jadi begini, Mbak, tanggal 12 Mei saya berada di Untar, ada seminar. Jadi saya bicara sama Miranda Gultom segala. Terus saya jam 3 pulang. Jam 3 pulang, kemudian saya ajak rapat jam 6 gitu dengan Gubernur Sutioso, rapat apa begitu. Terus saya ditelepon oleh istri saya, mahasiswa Trisakti ditembak 4 mati, jadi disiarkan. Saya langsung, reaksi saya, Soeharto pasti jatuh. Reaksi saya, enggak. Karena saya memang mengamati politik dan saya ini mungkin satu-satunya yang mendemo 2 presiden. Jadi saya tahun 66 sudah demo menghadapi tembakan Cakrabirawa. Nah, saat kemudian 66, kemudian 98 tuh saya juga wartawan juga dan penulis juga. Nah, kemudian 13 Mei malam jam 6 saya ditelepon anak saya di Pantai Indah Kapuk. Papi, ini Pantai Indah Kapuk mau diserbu. Terus ini Hansip datang bilang suruh pindah ke golf course. Golf course-nya tuh masih berupa bedeng dan anak saya kan punya baby. Satu baby perempuan umurnya baru 18 bulan, satunya baby laki baru jebrol 22 Maret. Jadi belum ada 40 hari. Jadi mereka memutuskan naik mobil Kijang mengungsi ke, jadi yang dibakar itu rumah anak saya di Kapuk. Nah, yang di Kapuk itu yang dibakar ada 80 rumah. Yang dijarah 500 rumah. Nah, yang ada di pikiran Pak Kris kemudian saat itu? Begini, jadi 13 Mei kan sudah sampai di Kartini, rumah saya di Jalan Kartini. Kita nggak tahu dibakar apa enggak, karena tanggal 14 kan tidak ada orang keluar rumah. Nah, tanggal 14 Mei itu saya di Jalan Kartini melihat gerakan massa dari Jalan Hayam Buruk, Mangga Besar, masuk ke Gunung Sari. Kalau misalnya belok ke Kartini, rumah saya juga akan ikut kena gitu. Nah, kita tahunya bahwa itu dibakar itu tanggal 15 baru sopir datang ke Kapuk. Dan di Kapuk itu ternyata yang dijarah ada 500 dan dibakar ada 80 rumah. Jadi tidak cuma targeted satu rumah. Nah, yang orang-orang yang berada di golf course 3 hari 3 malam itu tidak makan. Nah, anak saya kan trauma, membayangkan kalau sampai terjadi waktu tidak sempat mengungsi, bayinya dia ke sana bisa terjadi something apa gitu. Nah, itu. Jadi singkatnya itu yang terjadi pada peristiwa Mei itu yang saya ketahui. Nah, kemudian yang bikin saya rada frustrasi itu karena kemudian ada surat kaleng yang mengancam, yang bunyinya tuh maaf sangat sara lah. Mengancam keluarga Pak Kris? Ya, malah bilang begini, masih untung baru ke rumah anak kamu yang terbakar, lain kali kepala kamu yang dimenggas, segala macam gitu lah. Jadi saya tidak peduli gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau saya ditanya mengenai peristiwa Mei ini sebetulnya ya, peristiwa Mei ini adalah konspirasi seperti peristiwa Malari, seperti G30 SPKI, yang semuanya serba gelap. Dan Indonesia ini celakanya kan tidak pernah mau mengklirkan toh. Sejak mengenai G30 SPKI, peristiwa Malari, peristiwa 98, semua itu selalu ditutupi gitu loh. Akibatnya, maaf saja, bisa kemungkinan terulang kembali gitu loh. Dengan pelaku yang sama atau pelaku lain tapi polanya sama. Ini yang saya rasa pesan kita semestinya kepada bangsa ini ya, stop peristiwa ini harus menjadi terakhir. Dan kalau perlu memang harus dituntaskan peradilan HAM-nya. Bukan untuk menghukum orang, oke lah, tapi agar memastikan peristiwa ini tidak akan terulang lagi. Terulang korban lagi. Kalau Pak Kris kemudian
diancam dan apa namanya dengan surat kaleng atau segala macam begitu. Nah, kalau Pak Sandiawan itu justru mendampingi keluarga korban sesaat setelah peristiwa itu terjadi. Apa yang Pak Sandiawan alami atau cerita seperti apa yang terjadi saat mendampingi itu, Pak? Saya sendiri pekerja kemanusiaan. Saya mendirikan tim relawan untuk kemanusiaan sudah sejak tahun 96 ketika kasus 27 Juli. Tapi masalahnya ketika itu kami memulai ketika terjadi jatuh di Trisakti, kemudian maka tidak benar sama sekali bahwa tragedi Mei itu hanya urusan mahasiswa, karena kami mendampingi masyarakat banyak sekali. Dan kalau mau tahu korban terbanyak, korban meninggal itu kaum miskin urban. Di Jakarta saja dari tanggal 12 sampai 15 Mei itu sampai 1.100 lebih yang meninggal. Yang meninggal mulai dari mahasiswa yang tertembak, kemudian ada yang artinya terkorbankan lah. Korban. Mungkin istilahnya terbakar malah ya di Jogja. Tapi itu Plaza juga ingin di-delete bahwa itu adalah korbannya juga bukan hanya dari pihak Chinese ataupun apa. Nah, masalahnya memang kejadian-kejadian itu begitu sistematik, karena saya juga sebagai investigator. Saya sendiri juga ikut di dalam tim gabungan pencari fakta. Perwakilan dari masyarakat dari LSM ketika itu bersama dengan Bu Nur Syahbani, bersama dengan Bambang Wijoyanto yang sekarang Wakil Ketua KPK, kemudian dengan Komnas HAM. Jadi Indonesia ketika itu peristiwa Mei ini begitu membuat onar hampir di seantero jagat ini. Di mana-mana dipermalukan, kita orang Indonesia direndahkan sekali karena peristiwa ini. Maka karena waktu itu negara seperti tidak ada pimpinannya, Pak Habibie tidak begitu berfungsi, tekanan dari negara-negara sahabat untuk menyelenggarakan semacam penyelidikan itu disambut, dan Pak Fajrul Rozi Jenderal waktu itu mengundang kami untuk bertemu di markas besar TNI di Cilangkap, membentuk TGPF itu. Membentuk tim gabungan pencari fakta. Tim gabungan pencari fakta itu dikukuhkan oleh Kepres dan semua institusi negara ketika itu terlibat, sehingga kita bisa meminta rahasia negara baik di kepolisian maupun di militer dan di segala macam. Iya, Pak Kris. Nah, ini kan Pak Sandi ini mendampingi para korban begitu, ternyata tidak hanya mahasiswa, kemudian juga masyarakat biasa. Nah, sebagian masyarakat juga yang merasa khawatir itu eksodus begitu, Pak. Pak Kris juga sempat melakukan itu juga ya, Pak ya. Itu kapan, Pak, persisnya? Ya, itu kan saya 11 Juni saya menerima surat kaleng yang disgusting itu, jadi saya anggap udahlah, saya lebih baik self-exile dulu begitu. Nah, sementara saya di Amerika tuh saya juga ikut perkembangan waktu itu. Romo Sandi ini memimpin delegasi ya. Delegasi saksi-saksi korban itu menuju ke Kongres Amerika untuk memberikan kesaksian di sana. Ya, jadi nah itu kemudian juga kita waktu itu membutuhkan tadi loh diplomasi dengan Amerika Serikat supaya bisa memulihkan harkat dan martabat Indonesia yang dianggap terpuruk karena pelanggaran HAM itu gitu. Jadi saya di sana melakukan fungsi melobi supaya Indonesia tidak terlalu dianggap paria karena tidak berani mengadili seperti sekarang ini. Kamboja kan berani mengadili Pol Pot CS tuh. Jadi Kamboja itu pernah melakukan juga suatu kejahatan HAM, di mana kalau Kamboja negara sekecil itu dia berani terhormat untuk menciptakan memulihkan kehormatan negaranya, mendirikan peradilan HAM. Sebetulnya Indonesia harus malu kalau tidak ada peradilan seperti itu. Supaya menuntaskan selesai, tidak ada lagi dan tidak terulang lagi oleh siapapun dan kapanpun. Nah, saat itu Pak Sandi, Anda memimpin delegasi seperti apa? Jadi saya bersama Ibu Karlina dan juga membawa beberapa korban, termasuk korban kekerasan seksual yang sekitar 9 jam diperkosa di 9 jam? 9 jam di dalam taksi. Ketika dia naik taksi, dia seorang
kebetulan Chinese dan dia baru lulus dari sebuah sekolah ekonomi terkenal di Inggris. Dan dia masuk dalam taksi, kemudian ternyata bukan hanya supir taksinya, dari samping-samping juga masuk. Dia orang sangat pandai. 3 orang masuk. Dia orang sangat pandai. Dia bisa mengidentifikasi dan mendengar selama proses dia di teror itu, dia bisa mendengar bahwa itu memang aparat keamanan menurut dia, dan dia dilakukan gitu, diancam, kemudian dibuang. Seluruh kata diancam akan dibakar seluruh keluarganya dan sebagainya begitu. Tapi justru korban inilah yang kemudian dengan kemauannya sendiri ketika mendengar saya akan ke PBB, dia menyatakan ingin ikut. Bukan kami tidak pernah mengajak, dia yang menyatakan ingin ikut. Dan dia sangat cerdas karena di dalam perjalanan kita menceritakan korban-korban kekerasan seksual sebagai sistem teror di Aceh, di mana-mana gitu. Pak Sandi, tapi masih ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa kekerasan seksual yang didengungkan 98 itu hanya sekedar ilusi, tidak terbukti. Jangankan kekerasan seksual, kaum miskin urban yang waktu itu dijebak dengan sistematik karena kan dipersiapkan dari kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk melakukan kekerasan begitu, tapi juga dipimpin secara sistematik begitu, orang dengan berambut cepak dan sebagainya, provokator dulu ada istilah itu begitu menyeruak ketika itu. Jelas sekali bahwa ini memenuhi prasyarat untuk disebut sebagai crimes against humanity karena terencana, well planned, dan peristiwanya pun sistemik, dan korbannya pun masif, massal korbannya. Korban begitu banyak. Tapi ketika itu dari pihak kepolisian ada versi sekian, kami mendata korban itu di rumah sakit RSCM bersama dengan tim Palang Merah. Kami menghitung korban-korban yang meninggal dengan terbakar, ada yang hangus sama sekali, ada yang setengah matang begitu. Dan korban yang kondisinya sangat mengerikan. Kami mendampingi keluarga-keluarga korban di Klender yang sekarang menjadi paguyuban begitu banyak. Kami yang ikut mendirikan JSKK segala macam. Nah, ini saja pernah diadakan bahwa peristiwa Mei tidak perlu diinvestigasi karena pelakunya sudah meninggal semua. Bayangkan itu. Anda saat kejadian yang diceritakan oleh Pak Sandi tadi sudah berada di Amerika saat kalau itu? zaman sekarang begini, Mbak. Zaman sekarang tuh kalau menurut PBB ya, kalau negara atau oknum yang membiarkan peristiwa terjadi itu pun sudah dianggap bersalah. Dianggap berdosa. Jangankan memprovokasi atau menjadi otak di belakang ini, tetapi membiarkan saja itu sudah dosa gitu loh. Jadi sebetulnya yang kita harapkan ini dalam ke depan ini supaya tidak terulang lagi peristiwa seperti itu, sebab bangsa ini akan mengalami kemunduran yang luar biasa di tengah persaingan global memasuki abad ke-21 itu, di mana bangsa-bangsa lain sudah memasuki masa yang kelas menengah ke atas. Kita sudah 70 tahun merdeka, masih tetap setiap kali ganti presiden harus dan setiap tahun selalu memperingati tragedi Mei ini tanpa. Jadi kita harapkan supaya jangan terulang lagi, dan sekarang ini kalau mau pemilu, mau ganti presiden, ganti apa itu ya sudah ganti presidennya saja, tapi jangan sampai rakyatnya disuruh korban ikut mati ribuan orang. Itu pesan saya adalah jangan elit ini mengorbankan rakyat, mentang-mentang rakyat itu tidak bernama, tidak bisa diperingati, jadi dibiarkan aja mati 1000 juga nggak apa-apa, 3000 nggak apa-apa, nggak diurus, apalagi cuma 4 orang. Itu saya rasa pembiaran dan melecehkan nama jiwa kemanusiaan itu harus dituntut, digugat supaya tidak terulang lagi. Tidak terulang oleh lagi. Siapapun, oleh itu yang manapun, harus gitu. Selalu dicamkan di kepala kita masing-masing. Kalau Pak Sandi, apa yang menjadi catatan paling penting dari sejarah kelam ini? Catatan paling penting, saya pernah mengunjungi Holocaust Museum, peristiwa korban ketika Perang Dunia Kedua di Berlin maupun yang di Washington DC. Dan di sana selalu ada catatan Newider, jadi jangan dilupakan. Jadi tragedi ini mengandung
torehan luka, tapi sekaligus juga harapan ke depan agar bangsa menjadi bermartabat kembali. Kalau ini tidak diungkap secara jujur, kita bisa hancur. Karena apa? Mesin kekerasan politik itu masih bisa direproduksi, dan juga korban pun logikanya hampir sama. Kalau sekarang banyak dibicarakan korban pedofilia, korbannya bisa, kalau tidak didampingi oleh seorang psikiater, bisa menjadi pelaku pedofilia seperti si pelaku itu. Yang terdahulu begitu ya. Jadi mirip juga film Dracula, digigit dia menjadi Dracula lagi, atau zombie. Akhirnya menjadi berantai begitu ya. Tapi bukan hanya itu, pelakunya bisa jadi lebih tereproduksi lebih banyak, dan korban-korbannya juga. Maka gejala seperti Stockholm Syndrome, korban yang diculik kemudian malah mengidolakan dan berperilaku seperti penculiknya, itu terjadi. Ada politisi-politisi yang melakukan seperti itu. Nah, keadaan seperti ini harus diatasi, dihentikan. Rantai kekerasan ini harus dihentikan. Caranya bagaimana? Harus dihentikan, dan seperti kata Pak Kris tadi, memastikan bahwa tragedi Mei 98 tidak akan pernah terjadi lagi. Tapi tidak bisa hanya dengan himbauan seperti ini. Kalau presiden yang akan datang memang betul-betul tidak ingin pelanggaran HAM terjadi, presiden harus berani memberi wewenang penyidikan terhadap Komnas HAM menjadi seperti tidak memberikan wewenang penyidikan kepada Komnas HAM seperti kepada KPK. Jadi Komnas HAM harus dibuat secara luar biasa, diberi peran itu agar peradilan HAM bisa terjadi. Kalau sekarang tidak ada kemauan politik sama sekali. Kejaksaan Agung, apalagi DPR Komisi 3 itu, parah itu. Supaya kita tidak dianggap lebih rendah dari rejim Pol Pot Kamboja itu. Kita malu sebagai Indonesia, negara keempat terbesar di dunia, masa kalah dari Kamboja. Itu aja pesan. Baik, Pak Kris dan Pak Sandi, terima kasih telah berbagi cerita dan berbagi informasi bersama kami di Berita Satu. Terima kasih, Pak.